Di antara banyak kisah luar biasa dari awal sejarah Islam, ada satu yang seringkali terlewatkan. Sebuah kisah cinta yang begitu kuat yang memaksa kita bertanya, apa yang terjadi kalau iman yang seharusnya menyatukan justru jadi ujian terberat bagi cinta itu sendiri? Yuk, kita selami kisah pengorbanan yang melampaui medan perang dan keyakinan ini. Pertanyaan ini bukan sekedar hipotesis loh, ini adalah inti dari perjalanan nyata yang luar biasa, yang menempatkan sepasang suami istri pada dua sisi barikade yang berlawanan. Mereka saling mencintai, tapi terpaksa bermusuhan dalam sebuah perang keyakinan. Oke, kita mundur dulu ya, jauh sebelum wahyu turun. Semuanya berawal di Mekah, di masa ketika cinta mereka bersemi dalam harmoni dan kedamaian. Ini bukan perjodohan biasa ya. Sejarah mencatat betapa tulusnya cinta dan kasih sayang di antara mereka. Ikatan mereka tuh semakin kuat setiap harinya, dibangun di atas pondasi kedamaian, yang sayangnya sebentar lagi akan diguncang oleh sebuah wahyu yang akan mengubah segalanya. Dan ada satu simbol cinta mereka yang sangat berharga, sebuah kalung. Ini bukan sekedar perhiasan biasa. Ini adalah hadiah dari Ibunda Zainab, Khadijah, yang menjadi representasi fisik dari ikatan keluarga dan janji suci mereka. Sebuah kenang-kenangan yang, tanpa mereka duga, bakal jadi kunci takdir mereka berdua. Lalu, datanglah momen itu. Momen yang mengubah segalanya. Datangnya Islam menciptakan sebuah pilihan yang mustahil bagi pasangan ini. Nah, disinilah konflik fundamental itu dimulai. Zainab dengan sepenuh hati mengikuti jalan ayahnya dan memeluk Islam. Di sisi lain, Abul As, meskipun cinta banget sama istrinya, memilih untuk tetap setia pada keyakinan nenek moyangnya. Jadi, mereka seperti dua dunia yang berbeda, terpisah dalam keyakinan, tapi masih terikat oleh cinta di bawah satu atap yang sama. Para pemimpin Quraisy melihat ini sebagai celah. Mereka mendesak Abu Al-As, ceraikan saja Zainab. Nanti kami carikan wanita Quraisy terbaik untukmu. Tapi cintanya begitu kuat. Dengan satu kalimat tegas, dia menolak. Aku tidak akan meninggalkannya. Dia menentang seluruh kaumnya demi mempertahankan istrinya. Mari kita beralih ke momen ketika konflik pribadi mereka ini jadi bagian dari perang yang sesungguhnya. Puncaknya adalah sebuah konfrontasi yang, sangat dramatis dan mengharukan. Coba bayangkan deh betapa beratnya situasi ini. Seorang suami dan ayah mertua kini berdiri di medan perang sebagai musuh. Ini sebuah realitas yang begitu pahit dan tak terhindarkan. Pertempuran berakhir, dan Abu As berada di pihak yang kalah. Dia ditangkap. Nasibnya kini ada di tangan orang-orang yang baru saja dia perangi. Dan lebih spesifik lagi, di tangan ayah dari wanita yang masih sangat dia cintai. Di Mekah, Zainab mendengar kabar penangkapan suaminya. Tanpa ragu, dia mengirimkan satu-satunya benda paling berharga yang dia miliki untuk membeli kebebasan suaminya. Kalung hadiah pernikahan dari almarhumah ibunya. Wah, ini momen yang bikin hati hancur sih. Saat itu, sang nabi bukan cuma seorang pemimpin perang. Beliau adalah seorang ayah yang berduka, seorang suami yang merindu, yang kini memegang kenangan terakhir dari mendiang istrinya. Sebagai tebusan untuk musuh di medan perang, yang tak lain adalah menantunya sendiri. Kebebasan Abul As akhirnya diberikan, tapi dengan harga yang paling mahal, perpisahan. Syaratnya cuma satu, dia harus merelakan Zainab pergi untuk bergabung dengan ayahnya. Cinta mereka ditukar dengan kebebasan. Kesepakatan itu punya konsekuensi yang luar biasa berat. Perpisahan ini bukanlah perpisahan yang damai, tapi justru awal dari penderitaan panjang bagi keduanya. Abul As menepati janjinya, tapi perjalanan Zainab ke Madinah berubah jadi mimpi buruk. Kafilahnya diserang, dia terluka parah dan harus menanggung tragedi kehilangan bayi dalam kandungannya. Dan setelah itu, sunyi. Selama 6 tahun yang panjang, mereka hidup terpisah, terbelah oleh jarak, perang, dan dinding keyakinan yang rasanya mustahil untuk diruntuhkan. Bertahun-tahun kemudian, takdir mempertemukan mereka kembali dalam sebuah insiden tak terduga yang menjadi ujian terbesar bagi karakter Abul As. Abul As, yang seorang pedagang sukses, menghadapi krisis baru. Seluruh kafilah dagangnya disita. Dia bukan cuma kehilangan hartanya sendiri, tapi juga amanah dari para investor di Mekah. Kehormatannya benar-benar dipertaruhkan. Di tengah keadaan terdesak dan tanpa pilihan, dia melakukan hal yang tak terbayangkan. Dia menyusup ke kota musuh, mencari satu-satunya orang yang dia percaya bisa melindunginya. Istri yang telah dia relakan bertahun-tahun lalu.
Sebuah tindakan yang menunjukkan betapa dalam kepercayaannya pada Zainab. Di Madinah, Abul As dihadapkan pada sebuah tawaran yang sangat menggiurkan. Dia bisa saja memeluk Islam saat itu juga, dan sebagai imbalannya, dia diizinkan untuk menyimpan seluruh harta rampasan yang sangat besar itu untuk dirinya sendiri. Tapi dia menolak. Jawabannya menggetarkan, sungguh buruk awal Islamku jika aku mengkhianati amanah. Dia lebih memilih kehormatan daripada kekayaan. Baginya, sebuah keyakinan baru tidak bisa dimulai dengan sebuah pengkhianatan. Disinilah karakternya yang sesungguhnya bersinar terang. Kisah ini akhirnya mencapai puncaknya yang paling emosional. Setelah membuktikan integritasnya, jalan untuk mereka bersatu kembali akhirnya terbuka. Abul As melakukan hal yang benar. Pertama, dia kembali ke Mekah, mengembalikan setiap keping harta kepada pemiliknya, sampai lunas. Kedua, setelah semua tugasnya selesai, di hadapan kaum Quraisy, dia mengumumkan keislamannya. Dan barulah setelah itu, yang ketiga, dia kembali ke Madinah, bukan karena paksaan atau iming-iming harta, tapi murni karena pilihan hatinya. Setelah 6 tahun terpisah, setelah melewati penderitaan yang tak terbayangkan, berapa lama takdir memberi mereka waktu untuk bersama? Ironisnya, hanya 1 tahun. Kebahagiaan mereka begitu singkat. Luka fisik dan batin yang diderita Zainab selama perjalanannya yang tragis bertahun-tahun lalu akhirnya merenggut nyawanya. Reuni yang mereka dambakan menjadi perpisahan terakhir mereka di dunia ini. Kisah mereka meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat dalam. Jadi, apa yang mendefinisikan sebuah cinta sejati? Apakah itu kesetiaan di tengah perbedaan, pengorbanan tanpa batas, atau integritas yang tak tergoyahkan bahkan saat diuji? Mungkin cinta sejati adalah perpaduan dari ketiganya.